Sejatinya jika kenakalan remaja sudah melewati batas, dengan mudahnya dia mengajak teman polosnya yang bernama Sarah ke tempat hiburan. Setelah itu mereka membawa Sarah ke teman-teman pria. Dari sinilah Sarah mulai dimanfaatin sama para remaja itu. Namun faktanya mereka hanya ingin melolotin om-om itu. Hingga akhirnya mereka pun ketagihan untuk mencari uang dengan cara licik itu. Suatu ketika seorang pria yang nge-booking Sarah ternyata adalah seorang preman brutal bernama Salman. Jadi para remaja yang mau melancarkan aksinya itu justru malah gemetar ketakutan begitu berhadapan dengan Salman. Mereka pun lari terbirit-birit dan merelakan gadis malang itu diambil oleh Salman. Di sisi lain pikiran Siska mulai gak karuan karena sang adik gak pulang-pulang juga. Alhasil dia pun mulai mencari Sarah dari sudut ke sudut. Tapi sampai matahari mulai terbit pun Siska masih belum bisa nemuin adiknya. Akhirnya Siska lanjut nyariin Sarah di sekolahnya. Tapi lagi-lagi dia masih belum bisa nemuin keberadaan sang adik. Sampai dia jalan di lorong sekolah, dia disamperin teman Sarah yang gak tega dengan Sarah. Dari situ juga munculin video rekaman saat Sarah lagi dijahilin di tempat hiburan malam itu. Tentu saja Siska yang udah kebakar rasa amarah langsung nyariin ketiga cewek yang ada di dalam video itu. Begitu ketemu, Sarah pun langsung nanyain di mana adiknya berada. Setelah mendapatkan jawaban, Siska langsung mendatangi teman pria mereka dan seketika menghajar sampai babak belur. Dari sini akhirnya dia mendapatkan kartu nama yang ternyata milik Salman. Sementara itu Salman sudah menjual Sarah kepada Bos Jum di sebuah tempat hiburan. Di sisi lain Siska pergi ke alamat yang tertulis di kartu nama. Setibanya di sana, ternyata yang membuka itu bukannya Salman, melainkan anak buahnya. Seketika Siska mencari informasi tentang Salman. Begitu mendapatkan informasi nomor plat mobil Salman, Siska segera pergi dengan membawa standar dan mengambil kunci mobil yang ada di sana. Setelah sekian lama nyariin jejak Salman, akhirnya Siska berhasil nemuin mobil Salman yang sedang terparkir. Dan ketika Salman pergi naik mobilnya, Siska pun segera membuntukinya. Di dalam mobil, Siska cobain nelpon Salman buat memastikan keberadaan adiknya. Tapi ini cowok bukannya ngasih tahu, dia malah minta uang tebusan. Alhasil Sarah yang udah murka akhirnya nutup teleponnya terus nginjek pedal gas lebih kenceng hingga mobilnya pun menabrak mobil Salman. Mau tahu kelanjutannya? Please saksikan next part. Wanita ini sangat marah lalu menyetrum tubuh Salman kemudian menyuruhnya nganterin dia ke tempat adiknya berada. Tapi sialnya pas di dalam perjalanan Salman menginjak gas dan menabrakkan mobilnya di pembatas jalan. Dan perkelahian pun tak terhindarkan lagi antara mereka berdua. Singkat cerita, Siska berhasil ngalahin Salman. Abis itu dia naruh Salman di dalam bagasi mobil. Dan dari sinilah dia ngedapetin nomor Bos Jum, sang pemilik tempat hiburan itu. Lalu dengan segera Siska langsung cabut ke tempat itu. Sesampainya di sana, Siska ketemu sama seorang cewek yang merupakan sekretaris dari Bos Jum. Melihat dia memakai jepit rambutnya Sarah, seketika Siska langsung ngasih pelajaran ke tuh cewek. Udah puas ngajar, Siska minta dianterin ke Bos Jum. Tapi siangnya Sarah udah gak ada di situ karena sudah dijual. Lalu Siska minta informasi soal si pembeli itu, namun tidak dikasih tahu. Karena ketakutan, asisten Bos Jum nyeritain kejadian yang sebenarnya. Dimana saat itu asisten Bos Jum udah nyuruh Sarah untuk menghubungin keluarganya biar ditebus dan bisa keluar dari tempat itu. Tapi begitu Sarah telepon rumah, ternyata Siska gak ada di rumah. Akhirnya telepon seorang bapak tua pemilik toko kelontong yang dekat sama rumahnya. Namun faktanya yang datang bukanlah bapak tua itu, melainkan seorang pria muda yang berpakaian rapi. Pria itu pun langsung nembus Sarah dan langsung membawa dia cabut. Nah, dengan berbekal nomor telepon si pak tua pemilik toko, Siska pun bergegas ke sana. Sementara Sarah saat itu lagi dibawa oleh seorang pria yang bernama Jungho. Dan karena lagi lapar, Jungho akhirnya mampir di sebuah rest area. Melihat Sarah yang lagi tidur nyenyak, dia pun ninggalin Sarah gitu aja. Kesempatan itu pun digunakan Sarah buat kabur. Namun sayang sekali aksinya itu kepergok Jungho. Jungho pun ngehentiin bus terus memaksa Sarah buat keluar. Dan dengan pintarnya, Jungho ngaku kalau dia adalah kakaknya. Terus ngasih tahu ke orang-orang kalau adiknya sedang mengalami gangguan mental. Itu berhasil keluar, Jungho dapat telepon dari bosnya yang bernama Yongyun. Ternyata bapak inilah yang nyuruh Jungho nembus Sarah terus ngebawa dia. Di sisi lain, Siska sedang dalam perjalanan menuju toko punya si pak tua. Namun karena nggak tahan dengan teriakan Salman di bagasi, Siska pun menabrakkan bagasi mobilnya. Nggak berhenti di situ, Siska akhirnya ngeluarin dan ngelepasin Salman dari situ. Singkat cerita, Siska udah nyampe TKP. Melihat Siska, pak tua itu kira kalau dia salah satu anggota Jungho. Dan karena ketakutan, dia tanpa sengaja ngaku kalau dulu dia pernah memakai Sarah. Dengan itu, Siska langsung menghajar pria tua itu. Kemudian Siska juga menginterogasi si tua bangka itu sampai akhirnya mendapati kenyataan yang sangat pahit soal adik tercintanya. Ada seorang fotografer dan satunya lagi adalah montir. Dan mirisnya kedua orang itu juga ikutan gilir Sarah. Mau tahu kelanjutannya?
foto dan langsung menghabisin pria itu. Selanjutnya dia juga mendatangi pemilik bengkel dan hendak membalaskan dendamnya saat itu juga. Gak lupa Siska pun mengulik informasi soal keberadaan adiknya ke pria itu. Dan fakta yang sangat mengejutkan pun terbongkar. Dari pengakuan pria itu, ternyata orang yang membawa adiknya adalah Yongjun. Sampai kemudian kita dibawa flashback kenapa Siska bisa sampai di penjara. Saat itu ketika si pemilik bengkel yang lagi ngelancarin aksi hewannya ke Sarah, ternyata dia ngelakuin itu di mobil Yongjun yang lagi di servis. Abis kejadian itu nggak sengaja pakaian dalam Sarah ketinggalan di dalam mobilnya. Hal itu malah bikin Yongjun penasaran dan mencari tahu siapa pemilik barang itu. Begitu dia tahu kalau barang itu adalah punya Sarah, Yongjun malah ikut-ikutan memakai Sarah. Sementara di tengah semua problema yang dialaminya, ternyata Sarah nggak pernah cerita ke Siska. Namun intuisi sangka kayak ngerasa kalau ada yang nggak beres sama adiknya mulai mengikutin Sarah. Sampai akhirnya kecurigaan Siska terjawab, lalu mobil itu membawanya ke sebuah hotel. Untung aja pas sudah hampir dieksekusi, Siska tiba-tiba muncul dan atas kejadian itulah akhirnya Siska dimasukkan ke dalam penjara. Setelah kejadian itu, Yongjun dendam sama Siska, nyuruh Jungwoo buat ngilangin nyawanya Siska. Namun faktanya Jungwoo ternyata nggak tega ngelakuin itu. Yongjun yang tahu kalau Siska masih hidup, dia pun menghajar Jungwoo dan nyuruh dia buat ngeberesin tugasnya itu. Kalau enggak, maka Jungwoo juga bakal dihabisin. Kembali ke masa kini, Siska yang baru saja dapat nomor handphone Jungwoo dari pemilik bengkel pun nyoba ngubunginnya. Nggak disangka, Jungwoo malah bikin kesepakatan tuh sama Siska, dimana kalau Siska bisa ngabisin Yongjun, maka dia bakal melepasin adiknya. Tanpa pikir panjang, Siska pun menyetujuinya. Siska segera meluncur ke rumah Yongjun. Sesampainya di sana, Siska yang mau nembak kepala Yongjun mendadak lemah, sehingga membuat pistolnya terjatuh dan harus bertarung dengan anak buah Yongjun. Setelah sukses ngalahin anak buah Yongjun, Siska pun berusaha mengejar Yongjun yang berencana kabur. Dalam kejar-kejaran itu, Siska sempat nembak Yongjun dan mengenai tangannya. Tapi apesnya, mobil Siska malah terperosok, sehingga dia pun kehilangan jejak Yongjun. Malam pun tiba, Yongjun yang lagi ngumpul sama anak buahnya tiba-tiba gemeter melihat kemunculan Siska. Dengan kecepatan penuh, Siska langsung menabrakkan mobilnya di tempat Yongjun sama anak buahnya berkumpul, hingga akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Singkat cerita, meskipun kewalahan, akhirnya Siska mampu ngalahin semua anak buah Yongjun. Gak mau buang-buang waktu lagi, Siska langsung bergegas ke ruangan tempat di mana Sarah disekap. Namun siapa sangka di sana sudah ada Yongjun yang nungguin dia. Mau nggak mau, Siska pun harus bertarung sekali lagi. Siska akhirnya berhasil melumpuhkan Yongjun dan terus memujaninya dengan pukulan sampai mampus. Setelah perjuangan yang begitu berat dan dramatis, akhirnya Siska pun sukses menyelamatkan adiknya. Nah guys, begitulah akhir ceritanya. Happy watching ya, semoga terhibur.